Halo, lampunya bocor. Oke, halo. Di sini aku Yudis. Nah, Yoman, ah, memang rada-rada eh apa sih namanya? Memang rada-rada kaku ya karena aku jarang di depan kamera, biasanya di belakang kamera. Jadi hari ini aku pengen ngomongin tentang pandemik yang akhir-akhir ini ya berjalan kian banyak, kian lama, itu pandemiknya makin hari makin meresahkan gitu. Jadi aku menulis di suatu blogku, judul blogku itu yudisirapta.blogspot.com. Nah di situ tuh aku nulis keresahan dan aku dapat poin-poin penting kenapa di Indonesia itu masih banyak aja orang-orang yang belum tahu gitu, yang mengeselin lah pokoknya. Jadi poin-poin yang aku dapetin tuh ini nih. Jadi aku tulis di blogku dan dari mungkin orang jarang ngelihatnya, jadi aku pikir mungkin aku bikin video, kan sekarang zamannya video ya, supaya orang bisa ngelihat. Dan dapat poinku. Jadi eh poin pertamaku adalah kenapa masyarakat Indonesia itu masih banyak yang kena, karena mereka meremehkan. Kenapa aku bisa bilang meremehkan? Karena itu adalah salah satu kemurkaan ya, sebenarnya apa ya, kata-katanya gimana ya, ribet lah. Itu yang bikin saya itu capek di rumah. Jadi aku ini orang Kalimantan ya, nggak bisa gua, jadi kita pakai yang baku saya. Jadi saya itu capek gitu kan, ngeliatin banyak yang terjangkit, terus ada yang meninggal juga gitu. Saya turut prihatin. Tapi misalnya ada orang yang kena, jadi tuh aku sering dengerin aspirasi-aspirasi gitu dari banyak public figure. Tapi yang paling sering tuh aku dengerin dari Coki dan Muslim gitu ya, dari pengen siaran atau podcast apa sih namanya, musuh masyarakat gitu. Nah di situ aku tuh berpikir kalau bener juga, pikiran kita tuh bakal terbuka walaupun dark jokes ya. Tapi di situ aku ngeliat bener sih ini sih. Kalau aku rasa ya emang kayak gitu gitu. Kalau kata Coki, misalnya orang yang kena corona pada saat pandemiknya sudah ada pencegahan, dia memang patut kena. Nah, saya mau untuk warga Samarinda aja dulu sih, karena saya nggak bisa untuk Indonesia, mungkin saya bukan public figure. Untuk warga Samarinda, tolong kalian jangan meremehkan virus ini, karena itu virus yang sangat berbahaya. Bukan hanya kalian yang bosan, aku juga bosan di rumah. Kalian tolonglah. Nggak tahu di Samarinda ini udah berapa, dengar-dengar dari orang tuaku 15. Yang kemarin 5, nggak ada penambahan, sembuh 2, sisa 3, tahu-tahu nambah lagi 12 dong. Kalian ngapain aja? Ya, jadi ya tolong tahan-tahan diri lah. Tolong tahan diri dulu. Kalian harus bisa tahan diri. Saya juga ingin belajar les, soalnya saya mau masuk universitas. Dan juga untuk anak-anak kelas 3 yang tidak ada ujian nasional, saya ucapkan selamat ya kalau kalian lulus, karena saya juga alhamdulillah lulus. Saya mengucapkan untuk khususnya yang di Samarinda, anak-anak yang telah lulus, berjuang. Karena menurutku sekarang ini kita banyak uh, kita banyak merasakan perubahan. Kalian harus bisa berkompetisi lebih, karena mungkin di bawah kalian yang belum lulus itu sudah bisa lebih sukses daripada kalian. Saranku adalah jangan pernah kalian meremehkan sesuatu. Jangan pernah terlibat dalam apapun kejahatan. Dan juga jangan pernah puas diri atas apa yang telah diberi. Karena kalian hanya diberi, bukan berusaha untuk mendapatkan. Gitu. Sip ya. Jadi ya untuk warga Samarinda aja deh. Kita sama-sama dulu mencoba
sama-sama mencoba untuk mengurangi. Nah, di sini yang bekerja bukan hanya saya, tapi tanpa bantuan kalian mungkin kita itu bakal ya makin lama lah. Mungkin kita bisa bikin Samarinda doang nih, Samarinda doang yang terbebas dari corona, amin. Samarinda dulu maksudnya, kayak maksudnya, oh Samarinda nih bisa nih kota yang di Kalimantan terbebas dari corona gitu. Nah, makanya di situ saya mau mengharapkan dari warga Samarinda dulu deh, atau enggak warga Sempaja deh, itu bisa mengikuti aturan dan anjurannya supaya kita bisa terbebas dari virus ini. Mungkin dari uh, dari kabupaten, dari kota tersebut itu membuat masyarakat lainnya tuh sadar. Nah, mungkin dari Samarinda, terus ke Balikpapan bersih semua, nggak lama ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, terus ke Kalimantan, sampai ke Jawa, nanti Jakarta itu udah bisa, karena garda depannya adalah kita. Dokter itu bukanlah garda depan menurut saya. Itu adalah garda terakhir. Kita juga sudah tahu kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, mungkin mencegah itu agak sulit, tapi kita harus bisa menjalaninya. Buktinya kita sudah hampir 1 bulan lebih menghadapi ini, tapi kita harus bisa sama-sama jaya Karta, oke? Okay? Oke, itu aja mungkin yang aku pengen kasih tahu. Mungkin kedepannya bakalan ada teman-temanku ikut nimbrung, karena kalau aku sendiri aku bingung. Makanya ini hanya pembukaan, oke? Sedikit pesan, sip.